Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azana Marsanda dengan NIM saya 14 2021 028. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur kelas AIK 1A. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab suci ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini juga dapat menjadi sarana ibadah dan mendapatkan pahala saat membacanya. Fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi Al-Quran dapat sebagai pedoman hidup bagi umat muslim, dapat juga sebagai petunjuk, pemisah, obat, dan nasihat. Peranan Al-Quran bagi manusia yang pertama, menjelaskan masalah yang terjadi sebelumnya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran dapat jadi petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa, dan bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang berikutnya, nama-nama Al-Quran. Saya akan menjelaskan beberapa nama-nama Al-Quran. Yang pertama, kitab. Karena di dalam Al-Quran terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan. Dan akhbar, makna bahasa kitab adalah menghimpun. Yang kedua, mubin. Karena fungsi Al-Quran adalah memperjelas hak dari yang batil. Yang ketiga, karim. Karena keunggulan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, kalam. Karena Al-Quran dapat mempengaruhi akal orang. Yang kelima, nur. Karena dengan cahaya tersebut, umat manusia mampu mengetahui hal rumit, perkara halal dan haram. Yang keenam, huda. Karena sebagai petunjuk penuntun ke jalan yang benar. Yang ketujuh, rahmah. Karena Al-Quran rahmat terbesar dari Allah. Yang kedelapan, furqan. Karena dapat membedakan hak dan batil. Yang kesembilan, syifa. Karena dapat dijadikan obat untuk mengobati penyakit. Lalu yang terakhir, mau'idah. Karena terdapat banyak pelajaran dan nasihat. Cara turun Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Sejarah pengumpulan Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, cara pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah yaitu dengan dihafal oleh para sahabat dan ditulis di berbagai sarana yang masih sederhana, seperti daun pelepah kurma, kulit kambing, dan sebagainya. 2. Pada masa Abu Bakar Siddiq, setelah Rasulullah wafat, sebagian dari umat Islam tidak mau lagi membayar zakat. 3. Pada masa Utsman bin Affan. Pembukaan Al-Quran, surat demi surat disusun sesuai dengan ketentuan Nabi SAW dan menggunakan sistem penulisan yang dapat menampung seluruh qiraat yang benar. Disalin beberapa kopi dan dikirimkan ke pusat-pusat pemerintahan umat Islam waktu itu. Kemudian, naskah Al-Quran itu dikirimkan ke Mekah, Suriah, Kufah, Busrah, Yaman, dan Bahrain. Lalu, sunnah. Pengertian sunnah. Di dalam buku Ulumul Hadis, karangan Nawir Yuslim,
memuat beberapa pengertian sunnah sebagai ikut. Menurut ulama Musaddisin, sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak, atau pri kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, seperti tahanut di Gua Hira atau sesudah kerasulan beliau. Lalu yang kedua, menurut ulama Usul Fiqh, sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasul selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Lalu yang ketiga, menurut ulama fiqh, artinya sunnah yaitu setiap yang datang dari Rasul yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Lalu yang berikutnya, macam-macam sunnah. Sunnah ditinjau dari bentuknya ada 3, yaitu yang pertama, qauli. Artinya, sunnah berupa perkataan Nabi. Lalu yang kedua, fi'li, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Nabi. Lalu yang ketiga, takriri, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui atau disetujui oleh Nabi. Lalu, kedudukan sunnah. Status hadis sebagai sumber hukum Islam. Menurut jumhur ulama adalah posisi kedua setelah Al-Quran, sebab dari segi urut Al-Quran bersifat qat'i, sedang hadis kebanyakan bersifat zanni, kecuali hadis mutawatir. Dengan demikian, dalil yang lebih qat'i harus diutamakan daripada yang zanni. Fungsi sunnah. Di dalam kitab Ulumul Hadis oleh Dr. Nawir Ruslan, fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3, yaitu A. Bayan tafsir, hadis yang menerangkan ayat-ayat yang sangat umum. B. Bayan takrir, hadis yang berfungsi untuk memperkokoh pernyataan dalam Al-Quran. C. Bayan tasyri, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir, ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata jahada, berarti berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan menurut Mufti Ali, ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum berdasarkan isyarat-isyarat Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad disebut juga sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan untuk merumuskan hukum syara dengan cara istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Metode ijtihad. Adapun metode ijtihad yang sering digunakan mujtahidin adalah ijma, qiyas, ihtisan, dan masalihul mursalah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.